Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, terjadilah pertemuan antara Empu Baladatu dan Linggopati. Tapi dalam pertemuan itu belum tercapai kesepakatan, dan Linggopati mengundang lagi Empu Baladatu untuk datang ke Maibit sepekan kemudian. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Yang lain mengangguk-angguk, tetapi salah seorang dari mereka bertanya, "Kita memang dapat mempercayakan keselamatan kita kepada para prajurit Singosari. Tetapi sampai kapan mereka akan melindungi kita? Pada saatnya mereka akan melepaskan kita. Mungkin sebulan, mungkin setahun. Apakah kita percaya bahwa dendam Empu Baladatu terhadap para prajurit Singosari atas kegagalannya itu akan padam dalam 1-2 tahun?" Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Salah seorang tiba-tiba saja berdesis, 1 atau 2 tahun mendatang, Empu Baladatu akan datang dan menumpas kita semua dengan anak-anak kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menyambung nama kita, dan riwayat kita pun akan terputus karenanya. Sejenak mereka pun terdiam. Mereka dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Seakan-akan apa yang mereka lakukan semuanya serba salah. Namun tiba-tiba salah seorang yang mereka anggap orang yang mereka segani berkata, "Bagiku apapun yang akan terjadi, aku lebih senang pasrah kepada prajurit Singosari. Seandainya kelak kita akan musnah sekalipun, rasa-rasanya aku tidak berkeberatan." Beberapa orang menjadi tegang. Namun salah seorang dari mereka menyambung, "Aku sependapat, kita masih belum yakin apakah Empu Baladatu masih akan kembali." "Ia tentu akan kembali," sisi yang lain. "Biarlah ia kembali. Betapapun besar dendamnya, maka ia tentu akan lebih mementingkan perjuangannya daripada membunuh kita yang sudah tidak akan dapat diharapkan lagi. Jika ia mengancam itu, tentu ia hanya sekedar menakut-nakuti kita agar kita tetap bersedia menyumbangkan beberapa puluh nyawa bagi keinginannya kelak. Kita masih harus mengorbankan seseorang di setiap bulan saat purnama naik. Meskipun kita disebut golongan hitam pula, tapi kita tidak pernah melakukannya sebelumnya." "Aku sependapat," teriak seorang yang masih terhitung muda, yang berdiri di belakang kawan-kawannya. Yang lain berpaling, namun agaknya suaranya cukup menyentuh hati beberapa orang yang lain. Sehingga hampir bersamaan beberapa orang berkata, "Aku sependapat, sebaiknya kita melaporkannya saja kepada prajurit Singosari." "Nah, jika demikian, siapa yang akan pergi ke Singosari?" "Tidak usah ke Singosari," sahut yang lain. "Beberapa orang di antara kita akan pergi ke Padepokan Empu Sanggodaru. Di sana tentu masih ada sekelompok prajurit Singosari yang bertugas. Biarlah mereka yang melaporkannya pada pimpinan prajurit di Singosari." Yang lain mengangguk-angguk. Agaknya memang tidak ada jalan yang lebih baik yang dapat mereka tempuh selain minta perlindungan kepada prajurit Singosari. Demikianlah maka mereka pun telah memilih siapakah yang akan pergi ke Padepokan Empu Sanggodaru untuk menyampaikan persoalan mereka kepada para prajurit. "Mungkin kami akan bertemu dengan Empu Baladatu di sepanjang jalan, sehingga kami tidak akan pernah sampai ke Padepokan
Empu Sanggodaru dan tidak akan pernah kembali. Jika dalam sepekan kami tidak kembali, kirimkan kelompok kedua menyusul kami. Meskipun mungkin akan mengalami nasib yang sama, tapi kalian dapat berusaha mengirim jumlah yang lebih besar, berkata pemimpin kelompok yang akan pergi ke Padepokan Empu Sanggodaru. Kelompok kecil yang dipilih di antara orang-orang Serigala Putih dan berjumlah 4 orang pun segera mempersiapkan diri, meskipun mereka tidak mempersiapkan kelompok kecil itu untuk bertempur. Namun mereka merasa perlu untuk membawa senjata. Jika terpaksa, kami pun harus membela diri terhadap siapapun juga, berkata pemimpin kelompok itu. Setelah semua persiapan selesai, maka berangkatlah. Keempat orang itu diiringi oleh debar jantung setiap orang di dalam padepokan yang sudah lumpuh. Mereka memandang keempat ekor kuda yang berpacu meninggalkan regol padepokan sampai hilang di tikungan. Mudah-mudahan mereka sampai ke tujuan dan kembali dengan selamat, desis salah seorang dari mereka yang terdiri di regol. Kita semua mengharapkannya, saut yang lain. Demikianlah keempat orang itu berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Mereka ingin segera mencapai sasaran apapun yang terjadi. Tetapi jika mereka telah berada di Padepokan Empu Sanggodaru, maka rasa-rasanya tugasnya sudah dapat mereka tunaikan sebaik-baiknya. Ternyata bahwa di panjang jalan yang cukup panjang itu, kelompok kecil tidak mengalami gangguan apapun. Ketika dari kejauhan mereka masuki jalur jalan yang menuju ke Padepokan Empu Sanggodaru, rasa-rasanya hati mereka menjadi tenang. Tetapi terasa sesuatu bergetar juga ketika mereka melalui jalan di sebelah tebing yang terjal. Mereka melihat seolah-olah sungai yang muncul dari dalam tanah. Sungai itu memang melalui bawah tanah, berkata pemimpin kelompok kecil itu. Ya, dan kebetulan melalui Padepokan Empu Sanggodaru, jawab yang lain. Bahkan ada beberapa lubang seperti sumur yang langsung sampai ke arus sungai di bawah tanah itu. Pemimpin kelompok itu melanjutkan. Yang lain tidak menyaut lagi, tetapi mereka membayangkan betapa ngerinya seseorang yang jatuh terperosok masuk ke dalam sumur yang sampai ke jalur sungai di bawah tanah. Sejenak kemudian maka mereka pun telah sampai ke depan regol Padepokan Empu Sanggodaru. Ternyata bahwa regol itu tetap terbuka. 2 orang penjaga agaknya telah melihat kedatangan keempat orang itu, sehingga dengan sebuah isyarat beberapa orang pengawal yang lain telah berada di menyebelah regol itu pula. Tetapi karena keempat orang berkuda itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan, maka para penjaga itu pun menerima mereka dengan wajar, dengan penuh kewaspadaan. Siapakah kalian? Bertanya penjaga regol. Kami adalah orang-orang dari Padepokan Serigala Putih, jawab pemimpin kelompok itu. Penjaga itu mengerutkan keningnya, tetapi ia pun tahu bahwa orang-orang Serigala Putih sudah tidak berbahaya lagi setelah kekuatan mereka yang terbesar dihancurkan hampir mutlak. Keempat orang yang sudah turun dari kudanya itu pun kemudian berjalan mendekat. Pemimpinnya berkata pula, kami ingin menghadap pimpinan prajurit Singosari yang berada di padepokan ini. Para penjaga regol dan para pengawal yang telah berada di depan regol itu termangu-mangu. Salah seorang pengawal itu pun bertanya, apakah keperluanmu? Kami mohon perlindungan. Perlindungan? Kenapa? Sebenarnya lah bahwa kami sudah tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Semuanya akan aku sampaikan kepada pemimpin prajurit Singosari. Beberapa orang pengawal saling berpandangan. Namun salah seorang berkata, baiklah, marilah naik ke pendopo. Aku akan menyampaikannya kepada pemimpin prajurit Singosari. Keempat orang itu pun kemudian dibawa masuk ke halaman padepokan yang luas.
Tetapi halaman itu tidak lagi sepi dan seolah-olah diselubungi oleh rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Kini halaman itu nampak lebih ramai, apalagi karena beberapa orang prajurit ada di padepokan itu. Bahkan bukan saja para prajurit dan para cantrik, tetapi bergiliran para pengawal dari padepokan di sekitarnya yang berada di bawah pengaruh padepokan itu pun berada di halaman itu pula. Ternyata pemimpin prajurit Singosari tidak berkeberatan untuk menerima mereka. Dengan terus terang, keempat orang itu pun menceritakan tugas mereka untuk menghadap pemimpin prajurit Singosari. Mereka menceritakan bahwa orang-orang di padepokannya sedang dicekam oleh kecemasan, justru karena munculnya Empu Baladatu. Empu Baladatu, pemimpin prajurit Singosari itu bergumam. Menarik sekali, tapi agaknya Empu Songondaru baik juga untuk mendengarnya. Orang-orang Serigala Putih itu sama sekali tidak berkeberatan. Pemimpin kelompok kecil itu pun berkata, kebetulan sekali jika Empu Songondaru sempat mengetahui bahwa adiknya yang melarikan diri itu ternyata telah mulai lagi dengan kegiatannya yang mendebarkan. Ya, tetapi agaknya berita ini akan menyusahkan Empu Songondaru. Namun ia wajib mengetahuinya. Sebenarnya lah bahwa ketika Empu Songondaru telah berada di pendopo dan mendengar berita tentang adiknya, ia menjadi termangu-mangu. Bagaimanapun juga Empu Baladatu adalah adiknya. Tetapi tingkah laku dan perbuatannya benar-benar tidak dapat dimaafkannya lagi. Terserahlah kepada keputusan pimpinan prajurit Singosari, berkata Empu Songondaru kemudian. Ia adalah cuplaan dengandeng bagiku yang tidak terletak di tempat yang sewajarnya. Karena itulah, maka jika perlu dicukil, maka aku tidak akan dapat berkeberatan. Mimpin prajurit Singosari di padepokan itu pun termangu-mangu. Ia dapat mengerti betapa kebingungan telah mencekam hati Empu Songondaru. Bagaimana ia harus memperlakukan adiknya? Kita harus mengatasi kesulitan yang mungkin dapat timbul atas padepokan Serigala Putih, berkata pemimpin prajurit itu. Kami selalu dibayangi oleh ketakutan. Kami sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Seandainya kemudian Empu Baladatu datang dengan pasukannya, meskipun hanya pasukan kecil, apalagi Empu Baladatu tahu benar betapa lemahnya kami, tapi bahwa yang lemah itu akan dapat dipaksa berhimpun, maka memang akan dapat menumbuhkan landasan kekuatan bagi Empu Baladatu. Baiklah, berkata prajurit itu, persoalanmu akan kami sampaikan secepatnya ke Singosari. Secepatnya pula Singosari akan mengambil keputusan bagi padepokanmu. Terima kasih, jawab pemimpin kelompok kecil dari padepokan Serigala Putih itu. Kami menunggu, meskipun kami akan selalu gelisah. Setiap saat Empu Baladatu dapat muncul dan memusnahkan kami semuanya. Yang akan kami lakukan mula-mula adalah mengirimkan pasukan yang akan melindungi padepokan kecilmu, berkata pemimpin prajurit Singosari itu. Tetapi sudah barang tentu tidak akan selamanya. Kalian harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan itu. Karena prajurit Singosari pada suatu saat tentu akan ditarik kembali. Apalagi apabila ada peristiwa yang gawat bagi keselamatan negara. Terima kasih. Aku kira jalan itulah yang memang kami harapkan untuk mengatasi persoalan itu. Sebelum ditemukan cara yang lain adalah perlindungan langsung seperti yang akan dilakukan itu. Kembalilah ke padepokanmu, aku akan segera pergi ke Singosari. Namun dalam pada itu, sebelum orang-orang dari padepokan Serigala Putih beranjak dari tempatnya, sekelompok kecil orang-orang berkuda telah datang pula ke padepokan Empu Songondaru. Beberapa orang pengawal dan prajurit tersiaplah pada pisangnya. Ternyata mereka adalah orang-orang dari padepokan Macan Kumbang.
Dengan ragu-ragu orang-orang dari Padepokan Macan Kumbang itu pun dipersilahkan pula naik ke pendopo. Bagaimanapun juga kehadiran orang-orang Serigala Putih telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Demikian pula orang-orang Serigala Putih menjadi gelisah pula. Mereka belum tahu apakah maksud kedatangan orang-orang dari Padepokan Macan Kumbang itu. "Apakah sebabnya kalian datang ke padepokan ini?" bertanya Empu Songondaru. Orang-orang yang baru datang itu ragu-ragu, tetapi Empu Songondaru telah mendesaknya. "Katakan, siapapun yang ada di pendopo ini, aku tahu bahwa gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang sejak waktu yang lama tidak dapat dipersatukan. Meskipun kalian telah bekerja bersama di bawah pengaruh Empu Baladatu, namun dalam keadaan yang lain, kalian masih tetap saling mencurigai." Orang-orang dari Macan Kumbang itu menjadi semakin bimbang. Namun akhirnya pemimpin kelompok kecil itu memutuskan untuk mengatakan saja persoalan mereka. Ketika mereka mengemukakan persoalan yang telah terjadi sehubungan dengan kehadiran Empu Baladatu, maka orang-orang dari Padepokan Serigala Putih menarik napas panjang. Ternyata orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu menghadapi persoalan yang sama. Empu Songondaru mengangguk-angguk, katanya, "Ketahuilah Kisanak, dari Padepokan Macan Kumbang, saudara-saudara kita dari Padepokan Serigala Putih yang datang beberapa saat lebih dahulu itu pun mempunyai persoalan yang serupa. Mereka juga telah digelisahkan oleh munculnya Baladatu di padepokan mereka, sehingga mereka memerlukan perlindungan dari prajurit Singosari." Kedua kelompok yang saling menyegani itu hanya dapat saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Jawaban yang kemudian diberikan oleh pemimpin prajurit Singosari di Padepokan Empu Songondaru itu tidak menyimpang dari jawaban yang juga diberikan kepada gerombolan Serigala Putih. "Secepatnya prajurit Singosari akan mengirimkan pasukan prajurit yang akan melindungi padepokan itu dari kemungkinan yang buruk apabila Empu Baladatu akan mempergunakan kekerasan. Tetapi seperti yang sudah kami katakan, bahwa pasukan Singosari itu terbatas waktunya. Karena itu maka kalian pun harus mencari pemecahan cara yang sebaik-baiknya untuk melindungi diri kalian sendiri." Orang-orang dari Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja, meskipun mereka sama sekali belum mempunyai gambaran cara yang manakah yang akan mereka tempuh. Demikianlah setelah pemimpin prajurit Singosari dan Empu Songondaru memberikan beberapa pesan, maka kedua kelompok itu pun minta diri. Namun meskipun mereka meninggalkan regol padepokan bersama-sama, tetapi ternyata bahwa mereka tidak bersama-sama untuk seterusnya. Kelompok Macan Kumbang telah memperlambat kuda mereka, sehingga kelompok Serigala Putih telah mendahuluinya. Ternyata bahwa kedua kelompok itu masih belum dapat bekerja bersama sebaik-baiknya. Sepeninggal kedua kelompok itu, maka pemimpin prajurit Singosari di Padepokan Empu Songondaru segera menunjuk beberapa orang yang akan menyampaikan laporan tentang munculnya Empu Baladatu di sekitar Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Ia sendirilah yang akan memimpin kelompok kecil itu. Pagi-pagi benar di hari berikutnya, maka sekelompok kecil prajurit Singosari telah berpacu ke kota raja. Mereka menganggap munculnya Empu Baladatu bukannya soal yang dapat diabaikan. Jika Empu Baladatu belum merasa pulih dan memiliki kekuatan yang cukup, ia tidak akan memancing perhatian siapapun juga. Ternyata bahwa laporan prajurit itu pun mendapat perhatian yang cukup bersungguh-sungguh. Para pemimpin prajurit Singosari menganggap bahwa hal itu tidak dapat diterima sepintas lalu.
Karena itulah, maka mereka pun sependapat untuk mengambil langkah sementara yang cepat. Dalam waktu singkat, Singosari telah menyiapkan 2 pasukan kecil yang akan dikirim ke Padepokan Serigala Putih dan ke Padepokan Macan Kumbang. Mereka untuk sementara akan ditempatkan di kedua padepokan itu di bawah pimpinan seorang senopati yang mumpuni. Karena Singosari sadar bahwa yang harus mereka perhatikan adalah Empu Baladatu dan Linggopati dan Mahibit. Biarlah anak-anak Mahindra yang berada di Padepokan Empu Songondaru ikut bersama mereka, berkata Maeswagni. Dengan demikian maka mereka akan mendapat pengalaman yang lebih luas. Jika Maesa Bungalan berada di Padepokan Serigala Putih, biarlah Maesa Murti dan Maesa Pukat berada di Padepokan Macan Kumbang, atau sebaliknya. Aku kelak yang akan memberitahukan kepada ayahnya. Agaknya para pemimpin prajurit dari kedua pasukan itu tidak menentangnya. Bahkan mereka menerima dengan senang hati karena mereka sudah mengetahui kemampuan ketiga anak muda itu. Prajurit Singosari tidak menunda lebih lama lagi. Mereka segera bersiap-siap. Mereka membawa selain senjata juga perlengkapan-perlengkapan yang lain, karena mereka mengetahui bahwa kedua padepokan itu adalah padepokan yang sebenarnya miskin. Tanpa melakukan pekerjaan yang menentang ketertiban, maka mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi di saat-saat terakhir mereka harus bekerja keras karena mereka sadar bahwa jika mereka melakukan kejahatan, maka mereka akan mengalami kesulitan yang semakin parah. Ternyata pasukan itu tidak menunggu fajar. Justru mereka meninggalkan kota raja saat matahari mulai terbenam. Dengan demikian maka tidak banyak orang yang melihat iring-iringan itu, sehingga tidak banyak pula orang yang digelisahkan karenanya. Iring-iringan pasukan akan dapat menumbuhkan berbagai pertanyaan, karena orang-orang di kota raja menganggap bahwa keadaan Singosari adalah tenang dan tenteram. Pasukan itu tidak langsung menuju ke Padepokan Serigala Putih dan Padepokan Macan Kumbang, tapi mereka singgah dahulu di Padepokan Empu Songondaru, karena menurut perintah para pemimpin di Singosari, Padepokan Empu Songondaru akan merupakan pasukan induk yang memegang pimpinan dari pasukan yang ada di ketiga padepokan itu. Setelah beristirahat sehari di Padepokan Empu Songondaru, serta menyampaikan pesan Maeswagni pada Maesa Bungalan dan kedua adiknya yang akan mengikuti kedua pasukan yang akan ditempatkan di Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang, maka kedua pasukan itu pun telah melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Maesa Bungalan berada di antara pasukan yang akan tinggal di Padepokan Serigala Putih, sedangkan Maesa Murti dan Maesa Pukat akan berada di antara pasukan yang menuju ke Padepokan Macan Kumbang. Dua pasukan itu menyadari tugas yang akan mereka pikul. Bukan saja tugas yang mempunyai kemungkinan yang sangat pahit. Jika orang-orang Empu Baladatu atau orang-orang dari Mahibit datang ke padepokan itu, tapi selama berada di padepokan itu mereka pun akan berprihatin karena mereka akan tinggal di daerah yang kekurangan. Tapi seperti pesan para pemimpin dan Empu Songondaru bahwa para prajurit itu tidak harus menyerah kepada keadaan. Mungkin orang-orang di padepokan itu kurang dapat menanggapi alam di sekitarnya, sehingga masih mungkin dapat digali hasil alam bagi kebutuhan mereka. Kedatangan pasukan kecil dari Singosari itu telah disambut dengan gembira oleh orang-orang dari kedua padepokan itu, meskipun kemudian mereka mulai berpikir bagaimana mereka dapat menyediakan makan bagi para prajurit itu. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh Maeswagni, bahwa kedua padepokan itu belumlah lumpuh sama sekali, tapi perasaan mereka sendirilah yang
membuat mereka seolah-olah mutlak tak berdaya. Prajurit Singosari yang datang kedua padepokan itu pertama-tama mengatur dan menempatkan diri di dalam padepokan itu. Ternyata bahwa mereka bukanlah prajurit-prajurit yang manja, tetapi mereka benar-benar prajurit medan yang dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Demikian pula prajurit-prajurit Singosari yang berada di kedua padepokan yang terpisah. Tetapi yang keadaannya hampir sama, prajurit-prajurit Singosari tidak menuntut tempat yang paling baik bagi mereka. Sehingga karena itulah maka orang-orang di kedua padepokan itu justru menjadi semakin segan. Sementara itu kedua kelompok prajurit yang berada di kedua padepokan itu pun segera mengatur kesiagaan di luar sepengetahuan orang-orang dari kedua padepokan itu. Karena tidak mustahil bahwa yang mereka hadapi adalah justru sebuah jebakan di dalam beberapa buah pondok yang terpisah. Prajurit-prajurit itu mengadakan penjagaan yang terselubung, yang tidak nampak dari luar pondok mereka, tapi yang setiap saat dapat bergerak dan menyiapkan seluruh pasukan yang ada. Di setiap pondok yang ditempati oleh prajurit-prajurit Singosari itu selalu ada seorang yang akan tetap bangun meskipun di malam hari. Bergantian mereka akan menjaga, menghadapi segala kemungkinan. Pemimpin-pemimpin mereka selalu memperingatkan, tidak mustahil bahwa pada suatu saat Empu Bharadatu benar-benar datang dengan pasukan segelas papan. Karena itulah maka setiap prajurit tidak terpisah dari senjata masing-masing setiap saat.